Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas sebuah misteri sejarah yang jujur aja sangat emosional, langsung dari panasnya gurun pasir di Yaman. Ini bukan sekedar kisah sejarah biasa, teman-teman. Ini adalah narasi yang luar biasa tentang cinta, pengorbanan yang sunyi, dan gimana sesuatu yang kelihatan sama sekali nggak berharga di mata manusia, justru bisa jadi harta karun VIP di mata pencipta alam semesta. Kita bakal ngeliat bareng-bareng gimana dedikasi yang tersembunyi itu bisa bergema melampaui batas ruang dan waktu. Oke, mari kita langsung selami aja misteri ini. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa seorang pria yang literally dianggap kayak sampah masyarakat oleh desanya sendiri justru jadi sosok yang paling dirindukan oleh penduduk langit? Ini tuh paradoks yang gila banget. Kita lagi ngomongin seorang pria bernama Uwais Al-Qarni. Di dunia nyata, di desanya dia ini orang yang selalu dihindari, ditertawakan, bahkan sering banget dicap gila. Tapi, tanpa sepengetahuan siapapun di sekitarnya, namanya malah selalu dielu-helukan oleh Nabi Muhammad dan para penghuni surga. Gimana ceritanya hal kayak gini bisa terjadi? Rahasia besar apa sih yang sebenarnya dia simpan? Nah, perbandingan hidup pria ini tuh benar-benar tajam dan jujur aja agak menyayat hati. Di satu sisi, coba kita lihat penderitaannya di bumi. Uwais ini lahir dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim banget di desa Korn. Dia udah jadi yatim sejak umur 4 tahun, terus parahnya lagi, tubuhnya diserang penyakit sopak atau vitiligo, kondisi yang bikin kulitnya penuh bercak-bercak putih belang. Orang-orang desa seenaknya manggil dia orang gila dan menjijikkan. Cacian itu ibarat sarapan sehari-harinya deh. Tapi, di sisi lain, coba perhatiin derajat spiritualnya yang luar biasa tinggi. Jauh dari hiruk-pikuk dunia yang toksik, hatinya dengan murni menerima ajaran tauhid. Dia ini sosok yang benar-benar berbakti sama ibunya yang udah renta, dan, nah ini dia, pengabdian rahasia inilah yang bikin dia dipuji langsung oleh sang nabi. Ternyata semua hinaan dari penduduk desa itu cuma sekedar tirai yang nyembunyiin status aslinya yang super mulia dari dunia yang fana ini. Terus, buat ngehindarin ejekan kejam dari orang-orang sekampungnya, Uwais milih buat menyingkir dan jadi penggembala unta di lembah-lembah yang sepi banget. Dan uniknya, justru di tengah keheningan absolut itulah, kabar tentang adanya seorang nabi terakhir di Madinah pelan-pelan sampai ke telinganya. Tanpa pernah ngelihat satupun mujizat secara langsung, apalagi natap wajah sang utusan, jiwa Uwais ini kayak langsung klik dan ngenalin kebenaran itu. Dia pun bersyahadat sendirian di tengah padang pasir. Yang bikin salut adalah apa yang dia lakuin setelahnya. Dia buru-buru pulang ke gubuknya yang gelap dan sempit, terus ngajarin cahaya Islam ini ke satu-satunya orang di dunia yang ngertiin dia, ibunya yang udah tua dan rapuh. Dua jiwa yang seolah dibuang oleh dunia ini, tiba-tiba disatukan oleh satu keyakinan yang benar-benar menggetarkan batin. Seiring berjalannya waktu, usia ibunya makin menggerogoti fisiknya. Dan di suatu hari yang tenang, ibunya ngucapin sebuah permintaan yang benar-benar bikin hati teriris. Ibunya bilang, "Anakku, ibu merasa waktu ibu takkan lama lagi. Ikhtiarkanlah agar ibu bisa pergi ke Baitullah di Mekah sebelum menemui Sang Pencipta." Coba deh bayangin sejenak seberapa berat permintaan ini. Jaraknya ribuan kilometer, ngelewatin padang pasir yang ganas. Biasanya nih, orang-orang butuh kafilah raksasa, rombongan unta yang tangguh, plus perbekalan logistik yang melimpah ruah buat bisa nyampe ke sana. Lah, Uwais? Dia kan cuma pengembala miskin. Boro-boro buat ibunya yang sakit-sakitan, buat dirinya sendiri aja dia nggak punya tunggangan. Secara logika manusia, ini adalah tantangan yang 100% mustahil. Jadi apa yang dilakuin Uwais? Nyerah? Wah, sama sekali enggak. Bukannya duduk meratapi nasib, dia malah ngelakuin hal yang di luar nurul, di luar nalar. Dia beli seekor anak lembu, ngebangun kandang di puncak bukit, terus mulai ngelakuin rutinitas harian yang aneh banget. Tiap pagi, dia ngegendong anak lembu itu naik ke atas bukit. Tiap sore, digendong lagi turun. Penduduk desa yang lihat tingkahnya otomatis ketawa ngakak dong. Mereka mikir Uwais sekarang udah bener-bener putus urat warasnya. Ngapain coba gendong lembu naik turun bukit tiap hari? Mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya bukan kegilaan. Itu adalah program latihan fisik paling ekstrim dan paling penuh cinta yang pernah ada di muka bumi. 8. Ya, kalian nggak salah dengar, Uwais melakukan rutinitas aneh itu selama 8 bulan penuh tanpa jeda. Seiring waktu, anan lembu itu kan tumbuh bukan bayi lagi, melainkan jadi sapi besar yang beratnya minta ampun. Barengan sama itu, otot-otot di kaki dan punggung Uwais makin mengeras bagaikan baja. Napasnya jadi super panjang dan tangguh. Beban sapi yang terus bertambah setiap hari itu sebenarnya adalah masa persiapannya. Dia lagi melatih fisiknya gila-gilaan demi satu tujuan mulia yang bakal segera terungkap begitu musim haji tiba. Dan begitu musim haji akhirnya tiba, rahasia di balik latihan kerasnya selama ini terungkap.
Ternyata bukan sapi itu yang dia bawa nyebrangin padang pasir, melainkan ibunda tercintanya. Uwais menggendong ibunya di punggung, jalan kaki nempuh jarak ribuan kilometer dari Yaman ke Mekah. Di bawah terik matahari yang serasa membakar kulit, sampai malam gurun yang dinginnya nusuk tulang, dia nggak ngeluh sedikit pun. Pas mereka akhirnya sampai di depan Ka'bah, tibalah klimaks dari pengorbanan ini. Waktu berdoa, Uwais nggak minta kaya. Dia nggak minta dihormati orang, dia cuma minta satu hal. Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku. Ibunya yang sampai nangis terharu nanya, terus gimana dengan dosamu sendiri, nak? Uwais dengan tenang jawab, kalau ibunya masuk surga, ridho ibunya lah yang bakal narik dia ikut masuk ke surga juga. Dia benar-benar mengabaikan kepentingannya sendiri. Nah, poin krusialnya adalah apa yang terjadi persis setelah doa tulus itu dia panjatkan. Langit langsung merespon pengorbanannya. Detik itu juga, Allah menyembuhkan total penyakit sopak yang udah bertahun-tahun bikin dia menderita. Kulitnya balik bersih tanpa celah. Tapi, ada satu hal yang menarik. Tuhan sengaja menyisakan satu bulatan putih sebesar koin dirham di lengannya. Kenapa disisakan satu coba? Bulatan tunggal ini bukan berarti kesembuhannya nggak sempurna ya. Ini adalah semacam tanda pengenal ilahi. Ibaratnya lencana VIP dari langit yang nantinya bakal dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mengenali siapa sebenarnya pria luar biasa yang lagi nyamar ini. Sesampainya kembali di Yaman dengan kondisi kulit yang udah sembuh, rasa syukur Uwais pelan-pelan berubah jadi kerinduan yang bikin dia nggak bisa tidur. Dia pengen banget pergi ke Madinah buat ketemu langsung sama Nabi Muhammad, sosok panutan yang udah bawa cahaya kehidupannya. Ibunya yang ngelihat betapa gelisahnya sang anak, akhirnya luluh dan ngasih izin, tapi dengan satu syarat mutlak. Ibunya bilang, pergilah nak, temuilah Rasulullah, tapi berjanjilah jangan tinggalkan ibu terlalu lama, segera kembali setelah urusanmu selesai. Berbekal restu berharga ini, Uwais langsung tancap gas berlari melintasi padang pasir, nempuh jarak ribuan kilometer lagi, dengan jantung yang berdebar kencang ngebayangin pertemuannya. Tapi pas dia akhirnya nyampe di Madinah, dengan kondisi kaki yang berdebu dan mungkin udah penuh luka, dia mengetuk pintu rumah sang Nabi. Dan dari balik pintu itu Aisyah, istri Nabi, ngasih jawaban yang benar-benar bikin lemas. Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang berjuang di medan perang Tabuk. Ya ampun, coba deh kalian posisikan diri sebagai Uwais di detik itu. Udah jalan kaki jauh banget, menahan rindu bertahun-tahun, dan tepat pas udah berdiri di depan pintu rumah kekasihnya, dia justru gagal ketemu. Hatinya pasti hancur berkeping-keping. Di titik inilah ujian terbesar dalam hidup Uwais terjadi. Sebuah dilema yang pasti ngoyak-ngoyak batinnya. Di satu sisi, dia sebenarnya bisa aja kok nunggu di Madinah. Toh ketemu Nabi itu impian seumur hidupnya kan? Paling cuma butuh nunggu beberapa hari atau minggu lagi. Tapi, di sisi lain ada janji sakor ke ibunya di Yaman. Segera kembali, jangan tinggalkan ibu terlalu lama. Bagi seorang Uwais, ketaatan ke ibunya itu adalah perintah tertinggi yang gak ada tawar-menawarnya. Jadi, walaupun hatinya hancur, dia menelan semua kesedihannya, nitip salam, dan langsung putar balik jalan pulang ke Yaman. Dia rela ngelepasin satu-satunya kesempatan seumur hidup buat ketemu Nabi, murni demi nepatin janji ke ibunya tercinta. Yang bikin merinding dari bagian ini adalah gimana ceritanya akhirnya sampai ke kita. Begitu Nabi Muhammad pulang dari perang, beliau ternyata udah langsung tahu soal kedatangan pemuda misterius dari Yaman ini. Padahal mereka belum pernah tatap muka sedetik pun, tapi Nabi mengenali Uwais lewat pandangan batin yang nembus langit. Nabi bahkan ngebocorin rahasia ini ke sahabatnya, Umar bin Khattab. Beliau ngejelasin detail fisik pria ini, tanda putih di lengannya, betapa berbaktinya dia ke ibunya, dan ngasih instruksi yang bikin syok. Kalau kalian ketemu dia, mintalah dia mendoakan ampunan buat kalian. Bayangin, Nabi sendiri yang ngejamin kalau doa Uwais pasti bakal langsung di-AC sama langit. Waktu pun terus berjalan, dan sang Nabi akhirnya wafat. Bertahun-tahun kemudian, Umar bin Khattab yang waktu itu udah jadi khalifah agung yang sangat ditakuti dan dihormati di seluruh dunia, gak pernah sekalipun ngelupain pesan itu. Tiap kali ada rombongan dagang atau kafilah dari Yaman yang datang, Umar selalu nyariin dan nanya-nanya. Sampai akhirnya suatu hari, dia nemuin sosok sederhana itu nyempil di tengah kerumunan. Umar langsung ngecek identitasnya, ngelihat langsung tanda putih di lengan itu, dan detik itu juga sang singa padang pasir, pemimpin tertinggi umat Islam saat itu, menundukkan kepalanya di depan seorang penggembala miskin dan memohon supaya Uwais mendoakannya. Buat Uwais, momen ini benar-benar bikin pertahanannya runtuh. Dia nangis sejadi-jadinya, nyadar kalau semua pengorbanan sunyinya selama ini ternyata nggak pernah luput dari pandangan Nabi yang sangat dia cintai. Mari kita telusuri fase terakhir dari perjalanan hidup Uwais. Setelah ibunya meninggal, secara teknis dia akhirnya bebas buat pergi kemana aja.
Tapi pertemuannya sama Khalifah Umar tadi terlanjur bikin identitas rahasianya kebongkar. Orang-orang mulai ngejar-ngejar dia cuma buat minta didoain. Karena ngerasa nggak nyaman dan takut popularitas mendadak ini malah ngerusak keikhlasan hatinya, Uwais milih buat kabur dari ketenaran. Dia diam-diam pindah ke Kufa dan milih balik jadi orang asing yang nggak ada yang kenal. Sisa hidupnya dihabisin dalam kesunyian suci, sampai akhirnya dia milih turun gunung buat ngebela kebenaran dan gugur syahid di pertempuran Siffin pada tahun 37 Hijriah. Dia wafat bukan sebagai seorang tokoh besar atau selebriti, melainkan sebagai hamba yang benar-benar setia. Dan kalian tahu nggak, bahkan pas dia meninggal pun, misteri kebesaran Uwais ini belum kelar. Ada riwayat yang cerita kalau saat dia gugur, ada 3 suku besar yang malah berselisih tegang karena masing-masing ngerasa paling berhak buat makamin jenazahnya yang suci. Buat nyegah pertumpahan darah yang nggak perlu, Tuhan nurunin satu keajaiban terakhir yang luar biasa. Besok paginya, ketiga suku itu sama-sama nemuin jenazah Uwais di dalam peti mereka masing-masing. Pria miskin yang selama hidupnya seolah nggak punya tempat bernaung di bumi ini, pada akhirnya justru dikasih eksistensi di 3 tempat berbeda sekaligus, Yaman, Damaskus, dan Turki. Ridho Allah benar-benar bikin kehadirannya meluas nembus batasan ruang dan waktu. Jadi, buat nutup pembahasan kita kali ini, saya pengen ngajak kita semua buat mikir sejenak. Di era modern sekarang ini, kita kan sering banget ya terobsesi sama yang namanya validasi internet, sibuk ngitungin jumlah likes, dan ngejar pengakuan dari orang-orang asing di media sosial. Pertanyaannya, kapan sih terakhir kali kita benar-benar naruh HP kita bentar aja buat sekedar duduk nemenin orang tua ngobrol tanpa ngerasa buru-buru pengen ngecek notif? Kisah Uwais Al-Qarni ini ibarat tamparan keras buat kita semua. Dia ngebuktiin kalau kemuliaan sejati dan validasi yang paling abadi itu nggak datang dari riuhnya layar digital, melainkan dari pengabdian sunyi di dalam rumah kita sendiri. Surga itu ternyata dekat banget loh, dan mungkin saat ini lagi nunggu kita di ruang tamu buat sekedar ngedengerin cerita mereka. Coba deh pikirin itu baik-baik. Makasih banyak ya udah gabung di pembahasan kali ini, teruslah belajar dan sampai jumpa lagi.